Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul untuk melakukan ibadah yang diadakan secara online. Mari kita siapkan hati untuk menerima lawatan dan kuasa Roh Kudus. Saya yakin jamahan Tuhan terjadi bagi saudara dan saya saat ini. Percayalah bahwa kuasa Tuhan masih ada dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ibadah kita pada hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu siapkan roti, anggur atau teh untuk perjamuan kudus kita. Doa saya kiranya kita semua mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan dan kita akan menerima pemulihan, kekuatan, bahkan kesembuhan ilahi dari Yesus sebagai sumber berkat itu. Haleluya. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih di hari yang baru ini. Kami mengucap syukur untuk berkat kesehatan, penyertaan, dan perlindungan daripadamu ya Bapa. Kami kembali boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati juga untuk para pelayan-pelayan-Mu, baik pemain worship leader, singer, apapun pelayanan mereka, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan memberkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami juga, agar dapat kami mengerti, agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya setiap kita bersuka cita untuk datang menyembah Tuhan hari ini. Amin. Mari kita mau siapkan waktu kita yang terbaik, kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Sebab hari ini kita mau memperingati, kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Thank you Jesus. Thank you for your amazing grace. Let's sing together. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down. You're raising up the broken to life. Thank you, Jesus. You took it all, you took it all. You take our failures, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see. Your life is
Jesus. Sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Betapa besar bagi kami kasih-Mu yang selamatkan kami Tuhan. Oh, only by your grace. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan, sebab kasih-Nya besar atas kita. Dia Allah yang setia. Thank you Jesus. Oh, how amazing your love for us, Jesus. Thank you Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, how great is your love, Jesus. How great is your love for us. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sangat baik. Oh, Jesus. We worship you. We honor you. You are worthy to be praised. You are worthy, Lord. Come on, pray. Come on, just sing together. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. No, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Cause you're amazing grace, Jesus. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, thank you, Lord. But now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down. You're raising up the broken to life. Sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu selain dengan memberikan hidup kami untuk Engkau, sebab hidup kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga ketika firman dibagikan, kami boleh menerimanya Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua teman-teman yang mengikuti acara Paskah pada hari ini. Saudara, saya ingin membagikan sesuatu buat kita semua, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara, saat ini kita sedang menghadapi sesuatu. Ya. Sudah 60 tahun lebih saya hidup, tapi baru mengalami fenomena yang tidak biasa. Dan ini istilah saya mendunia. Dari segi kesehatan, tiba-tiba ada virus yang menyerang lebih dari 125 juta orang di dunia. Dari segi keuangan, saudara, bisnis jadi gamang. Banyak sekali yang tidak bisa bertahan. Gedung-gedung sekolah, kantor, bahkan mal jadi sepi. Saudara, seakan semua menjadi berubah ke arah yang penuh dengan ketidakpastian. Sampai kapan
kita juga belum bisa memprediksi dengan tepat. Dan dalam keadaan seperti ini timbul pertanyaan, saudara, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Saudara, saya teringat ada kejadian juga kira-kira 2000 tahun yang lalu. Murid-murid sudah meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti Yesus. Nafkahnya, jati dirinya sebagai nelayan, bahkan ada yang sebagai pemungut cukai, ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Murid-murid sudah mempertaruhkan masa depannya, pengharapannya. Tapi ternyata setelah perjamuan malam, Yesus malah ditangkap. Dan Jumat pagi semakin parah, saudara. Petrus menangis terseduh-seduh karena menyangkal Tuhan. Yesus dilucuti, didera, disiksa, dan bahkan kemudian kita tahu mati disalib. Saudara, saat itu semua bertanya-tanya juga dalam hatinya, di mana Tuhan? Tidak terkecuali Petrus, yang dulunya dia bisa berkata, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tapi Petrus menangis, terseduh-seduh. Bukan hanya karena dia menyangkal, tapi juga karena dia bingung dan putus asa. Juga mungkin Salome, saudara. Ibu daripada Yakobus dan Yohanes, yang pernah meminta supaya kedua anak ini nanti duduk di samping daripada Yesus. Tapi sekarang dia terpana. Yang dilihat di samping kiri dan kanan daripada Yesus adalah dua penjahat yang sama-sama disalib. Dan kira-kira pukul 3 siang, Yesus mati. Dan saya percaya, itu keguncangan yang sangat besar terjadi terutama bagi murid-murid Yesus. Saudara, mungkin juga Lazarus ada di sana. Dia pasti diliputi dengan tanda tanya yang besar. Mungkin dalam dirinya bertanya, kenapa beliau yang dulunya menghidupkan aku malah sekarang mati disalib? Atau mungkin Bartolomeus, dalam hatinya dia mungkin menjerit, aku yang dulu buta kau celikan. Tetapi kenapa sekarang mataku melihat engkau seperti ini? Saudara, bahkan mungkin juga gembala-gembala yang dulu hadir pada waktu kelahirannya dia. Di mana waktu itu gembala-gembala itu pulang bersukacita dan mereka memuliakan Allah. Tapi saat itu mungkin jadi keluh dan maaf, tidak bisa memuliakan Allah. Saudara, yang menarik, justru di saat murid-murid Yesus kocar-kacir seperti itu, dalam keadaan yang sangat tidak menentu, ternyata ada satu orang yang justru bisa memuliakan Allah. Saudara, kita baca dulu kitab Lukas 23, ayat yang ke-45. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ayat 49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea,
berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara lihat dari ayat-ayat ini. Terutama ayat 49 berkata, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat. Ya, ini bukan teman-teman biasa, saudara. Yang mengenal dengan dekat. Termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea khusus. Dikatakan mereka berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara, kepala pasukan adalah orang yang paling bertanggung jawab menyelesaikan misi penyaliban Yesus. Saudara, dia ternyata malah bisa melihat. Ini bukan manusia biasa. Yang sedari tadi aku siksa, ternyata dia bukan manusia biasa. Dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Dulunya aku menganggap bahwa engkau itu penghasut, atau mungkin juga nabi palsu. Tapi aku melihat, bumi berubah menjadi gelap. Gempa bumi aku rasakan. Dan terutama, aku juga mendengar pembicaraanmu dengan Bapa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kepala pasukan itu sadar, saudara. Markus menulis, waktu kepala pasukan itu berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya yang demikian, berkatalah ia, sungguh ia adalah anak Allah. Saudara, kepala pasukan itu justru merasa, aku orang paling berdosa. Mungkin dia langsung bertelut, dia mungkin menjerit, Tuhan ampuni aku. Aku yang mendapat tugas dan bertanggung jawab untuk penyalibanmu. Aku yang memaksa anak buahku untuk menyiksa engkau. Untuk memaku tangan dan kakimu. Dan aku yang menyuruh juga supaya salib itu ditegakkan. Dan supaya aku melihat engkau mati di salib itu. Saudara, saya percaya kepala pasukan itu mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan bukan perjumpaan yang biasa, tapi perjumpaan yang dalam. Ia berubah. Dari dulunya bengis, kejam, mungkin langsung menangis, mengingat kesalahan dan dosanya. Saudara, apa yang dia lihat di depan matanya membuat dia ingat akan Allah. Ini tercatat di Alkitab, di Injil Lukas tadi. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Saudara, saya bayangkan dia bertelut, dia minta ampun, dan dia menyembah Tuhan. Saudara, sebaliknya, murid-murid malah masih termangu-mangu, tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak terkecuali Simon Petrus. Hatinya pasti terpukul. Apalagi saat dia menyadari, mendengar suara ayam berkokok. Dia baru saja menyangkal Yesus. Petrus mungkin saat itu melihat mata Yesus memandang kepadanya. Bukan untuk minta pertanggungjawaban. Walau benar bahwa dia menyangkal, tapi saya percaya mata Yesus memandang kepada Petrus tetap dengan mata yang penuh dengan kasih. Saudara, mata yang sama yang menghujam ke dalam sanubari kepala pasukan
Dan kepala pasukan itu langsung menyadarinya, merasakannya. Ada kasih yang memenuhi jiwanya. Ada kasih yang menghapus kebengisannya. Ada kasih yang meluap melalui mata daripada Yesus yang menatap dia. Orang ini anak Allah. Aku sungguh-sungguh berbuat sesuatu yang sangat menyiksa dia. Tetapi dia bukan yang membalas. Tetapi matanya tetap penuh dengan kasih. Sehingga itu menyadarkan kepala pasukan itu. Dan dia memuliakan Allah. Tapi sayang, Petrus justru masih tidak bisa mengerti. Padahal itu adalah pandangan Yesus mungkin yang terakhir kalinya kepada Petrus. Karena kemudian Yesusnya mengalami siksaan dan disalib dan mati. Di mana Petrus belum sempat untuk menjelaskan atau mengklarifikasi semuanya kepada Yesus. Saudara, waktu itu Petrus mungkin masih dalam banyak tanda tanya yang besar. Antara kesalahan, antara penyesalan, tetapi yang pasti dia melihat Yesusnya mati dan dia bisa terima. Saudara, tapi saya mau meloncat. Saat Petrus ini menjadi tua. Mungkin secara usia, kira-kira seusia saya sekarang. Karena surat Petrus ini ditulis sekitar antara tahun 62 sampai tahun 64. Saudara, saya bacakan 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Oh saudara, ternyata kebangkitan Yesus itu menjadi titik balik yang luar biasa dalam diri Petrus. Dia merasakan rahmat-Nya yang besar dan Petrus benar-benar seperti lahir kembali. Dari keterpurukan, dari ketidakpastian, menjadi kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Dia katakan, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara, Petrus dia baru sungguh-sungguh mengalami bahwa Yesus adalah Mesias. Dulunya dia hanya tahu, dia bisa ngomong saudara, tapi belum tercelik secara langsung. Tapi kemudian dia sungguh-sungguh sadar panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia menuliskan 2 poin daripada kebangkitan Yesus bagi dirinya. Saudara, ini yang mau kita cermati pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, dia katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, Petrus mengalami satu proses. Dia jatuh bangun. Tapi akhirnya dia mendefinisikan bahwa pergulatannya adalah merupakan panggilan Tuhan dalam diri. Dan dia merasakan, dulu aku tidak tahu, dulu gelap. Tapi ternyata setelah mengalami semuanya, dia baru tahu. Tahu dengan jelas. Dia menyebut pindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Saudara, saya mau balik dulu sebentar. Ya. Kalau kita baca, ada satu kisah percakapan antara Yesus dengan Petrus pada saat-saat terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Ya, Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan pertanyaan itu diulang sampai 3 kali. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Saudara, waktu itu Petrus belum bisa mengerti sungguh-sungguh. Bahkan dia mengajak murid-murid lain untuk kembali hidup sebagai nelayan. Dia mungkin merasa sia-sia selama 3 tahun lebih mengikuti Yesus. Dan sekarang Yesus meminta dia untuk menggembalakan domba-dombanya. Dia sedih hati, tapi tetap saat itu masih belum mengerti. Baru setelah Roh Kudus turun, Petrus berubah dengan luar biasa. Kalau saudara baca di Kisah 2 ayat 14, di situ dikatakan, maka bangkitlah Petrus. Saudara, bukan hanya secara fisik dia bangkit, tapi dia bangkit karena ada pengertian yang baru, ada enlightenment yang baru. Penyingkapan dan pembuktian bahwa Yesus Tuhan terjadi di depan matanya. Mata hati dan roh Petrus diterangi secara ajaib. Dia baru mengerti hidup memuliakan Tuhan. Saudara, dia menjadi penggerak jemaat yang mula-mula. Mujizat demi mujizat menyertainya. Orang lumpuh berjalan, bahkan tercatat sebagai pengkhotbah yang memenangkan ribuan orang. Petrus bangkit dari pecundang menjadi saksi Tuhan yang berani. Dia ambil tongkat estafet itu, dia genggam erat-erat, dan dia jalani bersama Roh Kudus. Saudara, Petrus baru tahu mengapa Yesus menyuruh dia menggembalakan domba-dombanya. Sehingga kalau saudara baca di 1 Petrus 5, dia yang ganti berpesan kepada jemaat untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Saudara, di Vatikan ada satu gereja sebagai pusatnya umat Katolik. Namanya Gereja Saint Peter's. Satu gereja yang besar dan luar biasa. Dan di satu sudut, saya melihat ada daftar nama paus. Pemimpin tertinggi umat Katolik sepanjang masa. Dan nama Petrus ditulis dengan huruf besar sebagai paus yang pertama. Tongkat estafet itu bergulir terus sampai hari ini, menggembalakan umat Katolik di seluruh dunia. Petrus sudah mengalami diterangi dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang kedua, dia berkata, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, mungkin engkau berkata, Yesus tidak berdosa, dia anak Allah.
Jadi dibangkitkan itu oke lah, kita bisa terima. Tapi pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana dengan saya, manusia yang berdosa ini? Saudara, saya ajak untuk melihat bagaimana Paulus menulis kepada jemaat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita bisa lihat di Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. Ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara kita yang berdosa ditebus oleh kematiannya di kayu salib, sehingga kita menjadi bagian dari ayat di atas itu. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan kebangkitan Kristus. Saudara, Petrus ini benar-benar dia bukan hanya menulis mengikuti jejak Tuhan, tapi kita melihat banyak catatan yang menunjukkan Petrus ini mengalami, bahkan juga mengalami disalib dengan kepala di bawah. Tapi rohaninya dia tetap kuat, karena rohaninya telah bangkit. Bahkan dia di 1 Petrus 5 ayat 10 berkata seperti ini, saudara. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, ingat ini. Ayat ini ingat sungguh-sungguh. Kita yang sudah dilengkapi, kita yang sudah diteguhkan, kita yang sudah dikuatkan, kita yang sudah dikokohkan, bisa masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Dan secara khusus di hari Minggu Paskah ini, saya mengajak setiap kita untuk mengikuti jejak Kristus. Saya katakan, mari kita ikuti jejak Kristus. Apa itu jejaknya? Mati dan bangkit. Kita harus mati terhadap keakuan dan manusia lama kita. Dan kita harus bangkit menjadi manusia baru yang memuliakan Tuhan. Itu yang satu jejak Kristus di hari Paskah ini yang harus kita sadari, yang harus kita maknai dalam hidup. Mati dari keakuan kita, mati dari manusia lama kita, dan bangkit menjadi manusia yang bisa memuliakan Tuhan. Saudara, tadi di depan saya sampaikan, kita sedang ada dalam ketidakpastian. Banyak yang tidak kita mengerti. Demikian juga Petrus. Dia mengalami naik turun dalam pengiringannya kepada Yesus. Dia mengalami, maksud saya, dulunya dia menghidupi hidup ini walaupun sudah mengiring Yesus. Tapi maaf, masih dengan kacamata secara manusia. Dia ingin mengejar kemuliaan dunia. Tapi kematian dan kebangkitan Yesus telah melahirkan dia kembali, sehingga dia mengerti. Seperti kepala pasukan itu, dia juga sadar dan dia mengerti
Maka, saudara, kalau peristiwa Paskah waktu itu, ada kepala pasukan. Dan kemudian Petrus, karena kebangkitannya, membuat dia seperti lahir kembali. Maka mereka berdua menjadi memuliakan Allah. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa itu hidup yang memuliakan Allah? Saudara, saya beri satu tips dari ayat Yohanes 10 ayat 38b. Bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan karena Yesus melakukan ini, Bapa sangat berkenan kepadanya. Saudara, biar hidup kita juga bisa mencerminkan hal ini. Kita di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Sehingga apapun juga yang kau kerjakan, dimanapun juga engkau, biar orang bisa melihat ada warna Kristus di dalam kehidupanmu. Atau mungkin yang paling gampang dikatakan, kita dan Bapa menjadi satu. Kita manunggal dengan Tuhan. Orang melihat kita, orang melihat Tuhan. Saudara, kalau itu yang terjadi, maka hidupmu itu memuliakan Tuhan. Banyak definisi, apapun juga, engkau dimanapun juga, engkau bisa memuliakan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau engkau bisa mencerminkan sifat-sifat ilahi daripada Bapa ada dalam dirimu. Saudara, biar setiap kita secara sadar mengerti akan makna kebangkitan ini. Dan kita memaknai makna kebangkitan itu bukan nanti, setelah kita mati dibangkitkan. Tapi hari ini, pada saat kita hidup ini, kita perlu dibangkitkan. Biar kita seperti Petrus, yang dia mengalami karena kebangkitan Tuhan membuat dia sadar. Seakan-akan dia dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kemudian setelah dia sadar, dia melihat di dalam terang, dia melihat Yesus itu Allah. Dan dia berjanji mengikuti jejak Tuhan. Dan dia jalani itu, saudara. Dia mengikuti jejak Tuhan, walaupun dunia dia tidak tahu aku harus bagaimana, aku harus menggembalakan domba seperti apa. Bapa, tapi kau tahu aku mengasihi engkau. Dan dia jalani itu, saudara. Maka saudara, pada kesempatan ini, saya rindu kita semua. Kebangkitan Kristus, biar membawa sesuatu warna baru. Semangat baru menghadapi ketidakpastian. Tapi kita tetap ada satu yang pasti. Kita tetap ikuti jejak Tuhan. Maka saya percaya jejak itu akan membawa kita memuliakan nama Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan segala pencerahan dalam hidup kita masing-masing. Dan dengan pemahaman yang baru, agar sungguh-sungguh kita semua boleh hidup memuliakan namanya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Sungguh terlalu besar kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Sama-sama kita katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus. Tuhan, buat hidup kami sungguh-sungguh boleh mengalami satu pemulihan di dalam Engkau. Secara khusus pada hari Paskah ini, biar kebangkitan Kristus menjadi nyata dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau mensyukuri segala anugerah-Mu yang demikian luar biasa. Menang atas maut, bangkit, dan buat setiap di antara kami boleh mengalami bangkit di dalam kehidupan dan pengharapan yang tidak akan pernah berakhir. Pengharapan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ingat saudara, di tengah segala ketidakpastian kehidupan, ada yang pasti pada pagi hari ini, yaitu Paskah. Yesus bangkit dan semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapa, kami mau menghayati semua pengorbanan-Mu yang mati dan bangkit bagi kami. Ampuni dan layakkan setiap di antara kami untuk boleh makan sehidangan dengan Engkau sendiri. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita pegang roti ini dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Percayakah saudara bahwa air anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudaraku, selamat hari Paskah. Seberapa banyak dari saudara yang percaya Tuhan kita sudah bangkit dan menyelamatkan kita? Sorakan haleluya dan amin saudaraku. Mari kita sama-sama nyatakan pujian kita di hadapan Tuhan yang terbaik. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama kita berdoa saudara. Kuasa maut telah dikalahkan, amin, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sebab kita, Tuhan telah bangkit buat setiap kita saudaraku. Percaya sorakan haleluya. Sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Boleh sama-sama bertepuk tangan saudaraku. Haleluya. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah
Kita masih mau bersorak buat kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Yeay, kita mau melompat bagi Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau nyatakan kebesarannya. Yeay, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus batu karang yang teguh, kota dan benteng dan perisai. Haleluya. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebab Dialah Tuhan kita. Mari yuk kita angkat pujian ini, katakan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari serukan haleluya. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Here we go. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah, yeah. Kita mau nyatakan Dia agung dan perkasa, megah dan berjaya. Dia Yesus Tuhan. Mari katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus
Puji Tuhan, kita semua yang mengikuti ibadah hari ini pasti mengalami kekuatan dari Tuhan. Dan kiranya firman yang sudah kita dengar berdampak bagi pertumbuhan rohani kita. Bagi jemaat yang terbeban memberikan persembahan, silakan persembahan itu dapat ditransfer melalui nomor rekening ataupun barcode yang tertulis di bawah ini. Mari saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah ini dan kita bersama-sama akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini di mana kami sudah menyelesaikan ibadah dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Mari Tuhan kiranya Roh Kudus senantiasa terus memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing, dan kami percaya bahwa karya keselamatan, karya anugerah, bahkan kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang memberikan persembahan. Engkau menggantikannya dengan berlipat kali ganda. Dengan situasi seperti ini, hamba-Mu tetap memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau turunkan berkat yang luar biasa bagi setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan maupun yang belum sempat memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa pernyataan Tuhan pasti sempurna adanya bagi kami semua. Hamba-Mu berdoa juga buat situasi pandemi saat ini Tuhan, berikan hikmat akal budi bagi pemerintahan Jokowi berserta dengan jajarannya, buat aparat dokter medis semuanya Tuhan. Engkau berikan kekuatan ketika mereka bekerja, jerih lelah mereka Engkau berikan kekuatan yang baru. Dan kalau mulai akan disebarkan vaksin ke seluruh pelosok tanah air, Engkau juga memimpinnya ya Bapa. Dan bila dengan melalui vaksin ini, maka kesehatan seluruh rakyat Indonesia bisa kembali pulih dan pandemi COVID-19 bisa berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat tim gembala kami, berikan kekuatan, kesehatan bagi keluarga dalam pelayanannya, buat Om Julius, buat Pak Swito, dan buat Pak Rubin. Berikan hikmat akal budi dimanapun mereka berada Bapak, dan tetap mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat katakan amin. Puji Tuhan. Dengan demikian selesai sudah ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ibu Saudara yang tahu lagu ini, kita mau sama-sama nyanyikan dengan penuh iman. Hai bangkit bagi Yesus, jiwa kita telah bangkit, sebab Yesus bangkit bersama kita. Amin.